Kritik positif berdampak permusuhan. Renungan ini diinspirasi oleh Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Berisi kecaman Yesus terhadap kaum Farisi dan ahli Taurat yang munafik, yang membangun makam para nabi tetapi justru menolak dan menganiaya utusan Allah berikutnya, Yesus dan pengikutnya, serta mengambil kunci pengetahuan dan menghalangi orang lain masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mengatakan bahwa generasi mereka akan bertanggung jawab atas darah semua nabi yang tumpah sejak Habel hingga Zakaria. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi lalu bersekongkol terus-menerus mengintai dan mengajukan pertanyaan untuk menjebak Yesus. Setiap tindakan kita ada kemungkinan menuai kritik, entah kritik membangun atau kritik karena rasa benci. Kritik adalah bentuk koreksi supaya yang dikritik bisa memperbaiki pembicaraannya atau perilakunya. Dengan niat baik, Yesus mengkritik orang Farisi ketika mampir ke rumah mereka. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, padahal nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Inilah satu dari banyak kritik yang disampaikan Yesus kepada orang Farisi. Seandainya orang Farisi itu terbuka dan rendah hati, maka mereka akan mengakui kesalahan dan lalu bertobat. Namun yang terjadi, mereka malah membenci Yesus dan mencari kesempatan untuk membalas, untuk mencelakainya. Setiap kali Yesus mengajar di tempat lain, mereka mengintip untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Cerita yang sama juga menimpa diri saya ketika saya berniat baik menasihati sepupu saya, si X, yang suka mengadu domba antar saudara dan bicaranya sering menyakitkan hati orang yang ditemuinya. Hal tersebut menyebabkan perpecahan dalam keluarga kami. Si X bukannya berterima kasih atas nasihat saya, tetapi malah memusuhi saya. Dia mencari kesempatan untuk menjatuhkan dan memfitnah saya. Saya difitnah sebagai orang yang paling jahat di keluarga. Saya tidak mempedulikan dan tidak sakit hati meskipun yang disampaikan si X tidak benar. Niat saya adalah menyatukan seluruh keluarga. Saya tetap menjaga hubungan baik meskipun dia menghindar dari saya. Saya hanya berdoa semoga saya sabar menghadapi si X. Karena setiap 2 bulan sekali selalu ada pertemuan keluarga. Demikianlah tidak setiap kritikan yang bertujuan baik bisa diterima dengan pikiran positif. Seringkali kritikan dianggap memusuhi, menyerang, dan membenci. Kita perlu belajar menerima kritik dengan rendah hati dan lapang dada sebagai bahan introspeksi. Jangan kita menjadi seperti orang Farisi yang bukannya bertobat setelah ditegur Yesus, tetapi malah merencanakan pembalasan. Pernahkah kita jengkel dan kesal saat menerima kritik? Marilah berdoa. Tuhan, ajarilah saya untuk melihat dengan kacamata kasih seperti Engkau. Semoga saya selalu bisa melihat sisi baik dari setiap orang yang saya temui setiap hari.
Semoga saya mampu rendah hati dan tidak menjadi sombong rohani. Amin.